Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fizabila Rahmadandi Utomo, nomor absen 10 dari kelas MI 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mendemokan mengenai tugas besar mata kuliah pemrograman web lanjut. Yang di sini saya membuat website mengenai sistem informasi Kediri Tobacco, di mana secara ringkas, Kediri Tobacco adalah sebuah toko yang menjual berbagai variasi dari tembakau. Langsung saja kita bahas mengenai webnya. Yang pertama, ketika kita mengakses link dari Laravel, kita akan diarahkan pada halaman ini. Di halaman ini berisi menu login dan register yang berada di pojok kanan dan juga ada aksen footer. Kita coba untuk mengakses menu register, maka akan tampil halaman seperti ini berupa halaman register biasa. Di bagian header ada nama dari toko Kediri Tobacco, lalu di bagian menu ada login dan register. Lalu kita coba untuk memasukkan nama, menginputkan data-data sesuai dengan yang diarahkan, email, password. Lakukan konfirmasi password, pastikan sama dengan password yang telah kita inputkan tadi. Nah, lalu ketika kita telah berhasil untuk melakukan registrasi, kita akan home. Di halaman home ini, kita bahas dari atas, ada header yang sama menampilkan Kediri Tobacco, lalu ada fungsi pencarian, di mana kita bisa mencari headline artikel berdasarkan kata kunci yang kita masukkan. Lalu ada menu home, about, katalog, dan juga nama akun yang kita lakukan registrasi tadi. Di halaman home, seperti yang kita lihat, ada headline artikel yang telah dipost atau diinputkan pada database. Jadi, data-data artikel telah kita inputkan pada database Laravel di tabel articles, terdiri dari ID, title, content, feature image, created at. Nah, jika kita ingin menambahkan data, kita bisa langsung saja menambahkan di database ini. Nah, selanjutnya untuk fungsi dari kode program dari root dan juga project controller, dimulai dari rootnya. Seperti yang sudah kita lihat tadi, ketika kita mengakses index, maka akan di-returnkan view di halaman welcome. Lalu ketika kita mengakses home, returnnya juga view home. Lalu menu about juga about, search, katalog 2, 3, pre-order, dan pre-order 2. Beserta nanti kita juga mempunyai root, di mana root ini akan memproses form yang kita inputkan atau data yang kita inputkan nantinya. Lalu di project controller, seperti yang kita lihat, kita ada fungsi home, di mana kita akan menampilkan artikel dari database artikel tadi. Akan menampilkan seluruh isi dari tabel articles. Lalu ada function search, di mana function ini menggunakan tabel articles tadi dengan menggunakan perintah where, di mana ketika judul seperti kata kunci yang kita masukkan di kolom pencarian tadi, maka akan muncul artikel yang kita cari yang disimpan pada variabel result. Seperti itu. Selanjutnya untuk fungsi about, katalog 2, katalog 3, pre-order, menampilkan view dari halaman yang telah kita inputkan di kode program ya. Lalu untuk proses form ini berupa validasi data. Kita diminta untuk memasukkan data dan nantinya data akan disimpan dalam database berdasarkan dengan kolom yang ada di database. Lalu ketika datanya sudah tersimpan, datanya nanti akan ditampilkan pada function pre-order 2, di mana database dari tabel pre-orders akan ditampilkan dan di-returnkan pada view dari pre-order 2. Seperti itu.
Selanjutnya kita bahas mengenai kode program di welcome. Sama seperti biasa, ada CSS atau style dari halamannya, lalu ada direct halaman. Ketika berhasil login, maka akan langsung terdirect ke halaman home. Lalu apabila belum, kita diminta untuk register atau login terlebih dahulu. Seperti itu. Selanjutnya kita coba untuk melakukan fitur pencarian. Di sini saya ingin mencari artikel, headline artikel dengan kata kunci papir contohnya. Kita enter. Sedang dilakukan proses pencarian. Maka hasil yang akan tampil adalah headline artikel yang berisi kata kunci papir di sini. Maka akan muncul artikel sesuai dengan kata kunci yang kita inputkan tadi berdasarkan fungsi yang telah kita tulis di kode program tadi juga. Selanjutnya kita beralih ke menu About. Di menu ini secara garis besar berisi mengenai kontak dari Kediri Tobacco, lalu ada penjelasan singkat mengenai Kediri Tobacco, yang intinya berisi garis besar mengenai Kediri Tobacco. Di sini ada foto dari kedai atau gerai Kediri Tobacco. Lalu ketika kita mengakses tombol Let's Go, kita akan diarahkan pada lokasi menggunakan Google Maps di mana Kediri Tobacco berada. Seperti ini. Ketika kita kembali, kita klik menu back, kita akan kembali ke halaman About. Lalu berisi gambaran singkat dari Kediri Tobacco, lalu ada akun sosial media yang bisa kita reach out untuk mengetahui lebih lanjut dari Kediri Tobacco. Ketika kita mengklik tombolnya, maka kita akan terdirect pada masing-masing sosial media. Selanjutnya kita akan beralih ke halaman katalog. Di halaman katalog, di bagian kiri, berisi menu-menu atau kategori yang bisa kita pilih pada halaman katalog. Yang pertama ada papir. Di halaman papir, seperti yang kita lihat, ada template carousel. Saya menggunakan langsung dari Bootstrap-nya, formatnya. Kita bisa menampilkan halaman gambar. Kita bisa klik next untuk jika kita ingin melihat gambar berikutnya atau gambar sebelumnya. Selanjutnya di bagian bawah berisi galeri dari produk papir yang terdisplay atau terjual di Kediri Tobacco beserta dengan nama, harga, dan juga deskripsi singkatnya. Seperti ini. Selanjutnya ketika kita pilih kategori tembakau, berarti kita dialihkan pada galeri produk tembakau. Tampilannya masih sama, berisi slide gambar yang bisa kita klik next atau kita kembalikan sesuai dengan keinginan kita. Lalu ada galeri produk dari tembakaunya. Seperti ini. Selanjutnya untuk menu kategori promo, yaitu berisi gambar-gambar mengenai promo yang sedang berlangsung di Kediri Tobacco. Untuk formatnya sama, kita menggunakan slide gambar yang bisa kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa kita klik kembali atau kita klik selanjutnya, gambar selanjutnya. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya ada juga menu pre-order. Di menu pre-order ini, kita diminta untuk mengisi data yang nantinya akan kita gunakan ketika kita ingin melakukan pemesanan pre-order di toko Kediri Tobacco. Langsung saja kita coba. Di sini saya memasukkan nama, diminta masukkan nama, nomor telepon, lalu alamat, lalu kategori dari produk. Ada dua kategorinya tadi, papir dan tembakau.
Contohnya saya ingin membeli produk tembakau. Selanjutnya, ketika inputannya sudah selesai kita masukkan, kita klik simpan, maka kita diarahkan pada halaman or pre-order history, yang mana halaman ini merupakan halaman dari data yang telah kita masukkan pada form pre-order tadi. Maka tampilannya akan seperti ini. Datanya sudah masuk berupa nama, nomor telepon, alamat, kategori, produk, dan jumlah order. Ini juga berisi history pre-order yang telah kita inputkan ke database. Lalu kita coba cek di database-nya. Di database pre-orders, tabel pre-orders, database dari Laravel, kita cek apakah datanya sudah masuk. Sembari kita cek, kita bisa lihat kode programnya. Kode program ketika kita diminta untuk menginputkan data, nah ternyata datanya sudah masuk ya. ID 43, nama bintang, nomor telepon, alamat, kategori, produk, jumlah order, created at, update at, sesuai dengan yang telah kita inputkan tadi. Selanjutnya, kita beralih ke view di mana kita diminta untuk menginputkan. Di sini seperti biasa ada head, lalu ada body, kontennya, berisi navbar menu, lalu ada authentication links. Lalu di sini kita diminta untuk menginputkan nama menggunakan metode post. Actionnya kita gunakan root pre-order process form. Lalu kita gunakan @csrf agar menyimpan password itu bisa berlangsung secara aman. Lalu ini berupa inputannya, inputan nama, nomor telepon, alamat, kategori, nama produk, jumlah order, lalu kita simpan. Selanjutnya, untuk menampilkan hasilnya, view-nya seperti ini. Dimana ini merupakan kolomnya, lalu ini kita gunakan fungsi perulangan di mana kita menampilkan variabel pre-orders dari tabel pre-order pada kolom nama, nomor telepon, alamat, kategori, produk, dan jumlah order. Seperti itu. Nah, untuk layout kita simpan di app.blade, yakni berisi header, footer, dan juga konten. Headernya berisi seperti tadi menu-menu Kediri Tobacco, lalu ada menu di right side navbar. Lalu ini kontennya dan juga footer. Dan ini juga beberapa aset yang saya gunakan untuk menghindari carousel yang ternyata tidak berfungsi secara seharusnya. Jadi kita menggunakan kode-kode seperti ini. Untuk template-nya saya menggunakan beberapa template yang tersedia di Bootstrap, seperti template login dan registernya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah melakukan pengisian, kita juga bisa langsung melakukan logout. Pada menu bagian paling kanan ini ada navbar drop, di bawahnya seperti yang ada pada view pre-order 2.
menggunakan navbar dropdown untuk melakukan logout. Nah, di menu home seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita bisa melakukan pengisian pada artikel. Contohnya, kita melakukan secara langsung di database, di tabel articles. Kita tambahkan ID, lalu title-nya, kontennya, lalu ada feature image. Ini berisi gambar, direktori gambar yang kita gunakan. Lalu created ad, bisa kita gunakan sekarang. Lalu kita kirim dan kita simpan di database, dan tabelnya sudah tersimpan. Lalu kita coba cek di halaman webnya. Kita lakukan refresh pada halaman web. Nah, maka data yang kita inputkan tadi masuk pada halaman home di artikel yang ada di halaman home seperti ini. Datanya sudah masuk. Lalu selanjutnya, ketika kita melakukan logout, maka kita akan terdirect kembali pada halaman index seperti pada saat awal kita ingin melakukan login atau register seperti ini. Terima kasih. Saya rasa cukup sampai di sini penjelasan dan demo mengenai tugas besar website Kediri Tobacco. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.